Halo semuanya, nama saya Ingrid Fitri Haryani Pangkabean dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan membahas tentang laporan hasil praktikum keanekaragaman hayati. Sebelum kita membahas laporan praktikum keanekaragaman hayati, sebaiknya kita harus mengetahui apa itu pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang terdapat dalam makhluk hidup. Tingkat keanekaragaman hayati ada 3, yaitu 1. Keanekaragaman tingkat ekosistem, menggambarkan populasi organisme dalam suatu wilayah. 2. Keanekaragaman tingkat spesies atau jenis, menunjukkan variasi pada berbagai makhluk hidup dalam genus yang sama atau familia yang sama. 3. Keanekaragaman tingkat gen, disebabkan karena adanya variasi gen dalam suatu spesies makhluk hidup yang merupakan pembawa sifat keturunan. Selanjutnya saya akan membahas tentang laporan praktikum keanekaragaman hayati. Adapun tujuan dari praktikum lapangan ini untuk mengetahui keragaman varietas pada suatu lahan dan tempat. Dari praktikum yang telah dilaksanakan di lapangan bahwa pada suatu tanaman terdapat varietas serangga dengan jumlah yang cukup banyak dan terdapat juga berbagai jenis penyakit yang timbul pada tanaman yang menyebabkan gangguan secara morfologi maupun fisiologi. Penyebab dari kerusakan tanaman tersebut yaitu dikarenakan hama. Hama merupakan organisme yang mengganggu pertumbuhan tanaman, merusak tanaman, dan menimbulkan kerugian secara ekonomi. Penyebab lainnya yaitu dikarenakan ulah manusia itu sendiri. Contoh penurunan keanekaragaman hayati yang berasal dari kegiatan manusia yaitu penggunaan bahan kimia secara berlebihan seperti pupuk pestisida, penebangan pohon secara liar, perusakan terumbu karang, membuang sampah sembarangan, dan asap kendaraan bermotor dan pabrik. Dari contoh penyebab-penyebab tersebut dapat diperkirakan mempengaruhi penyebaran dan ketahanan makhluk hidup. Di penyelesaian masalah ini, manusia menjadi tokoh penting untuk pelestarian keanekaragaman hayati. Adapun usaha yang dapat dilakukan dengan cara melakukan penghijauan atau reboisasi, pemuliaan, pelestarian in situ dan ex situ, serta penegakan hukum dan kebijakan. Dari laporan praktikum ini dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman hayati secara ilmiah dapat dikelompokkan menurut skala organisasi biologisnya, yaitu gen, spesies, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme, serta ekosistem, yang dimana keanekaragaman hayati perlu dilestarikan supaya ketahanan makhluk hidup tetap ada. Demikian laporan praktikum keanekaragaman hayati saya. Jika ada kekurangan, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih.